Simak sekarang. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, ya seperti biasa kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan kita lihat bahwa sebenarnya gold ini kemarin ya, dia tuh sempat pullback dari level harga 2648, 2652. Walaupun sempat di liquid dulu nih untuk sellernya teman-teman, kalau kita lihat ya, ini dia liquid dulu nih ya, yang liquid dulu kurang lebih sampai kurang lebih di harga 2657 teman-teman untuk liquidationnya gitu. Artinya ini dia bisa disebut sebagai SL Hunter sebenarnya di sini ya, SL Hunter. After that dia baru turun. Kenapa? Karena kalau kita lihat nih ya, untuk body closingnya itu benar-benar rapi ya di time frame 1 jam untuk SNR time frame 1 jam ini teman-teman, yaitu di 48 sama 52. Dan kalau kita buka lagi nih untuk time frame nya, kita kecilin lagi di sini. Nah ini posisinya ya, ini ada rejection ya, di sini dia dia bikin base ya di sini ya. Ini kita langsung turun nih ya, dia nggak retest sama sekali, jadi dia ngambil liquid, ngambil dulu posisi di sini untuk tuntasin order yang ada di sini teman-teman, di bagian order blocknya gitu teman-teman, atau area sideway-nya lah gitu ya teman-teman ya gitu. Nah ini kalau kita lihat nih, nah dia nge-liquid kurang lebih 1 jaman ya, dia nge-liquid, after that dia turun, dan penurunan itu sampai 26, 22 sampai 2618 gitu. Nah sebenarnya kemarin untuk gold sendiri saya ada sempat buy teman-teman ya, di kurang lebih di atas 250-an ya, 2650-an, tapi saya nggak hold banyak-banyak karena saya cuma lepas di beberapa poin aja teman-teman gitu. Nah ini kalau kalian lihat nih ya, gold XAUUSD. Nah ini ya, ini untuk XAUUSD. Nah ini XAUUSD saya ada buy kurang lebih di 2647 ya, 2647, kemudian ada buy lagi di 2650 teman-teman ya. Saya main tuh kecil-kecil teman-teman ya, maksudnya nggak main yang gede-gede banget ya gitu ya. Nah kemarin saya juga ada buy dari GBP USD ya, saya ada main pound sterling juga. Lalu ini juga saya ada main XAUUSD ya kan, ini ada posisi buy ya rata-rata. Dan tadi saya juga ada open posisi dari GBPJP teman-teman, dan ini udah saya close semua teman-teman ya gitu. Nah puji Tuhannya, walaupun kalau kalian lihat nih ya, lot saya tuh kecil-kecil ya, maksudnya nggak kayak nggak sampai yang besar banget alurnya ya, karena saya juga nggak suka yang terlalu besar ya untuk lot size, karena memang kondisi market untuk beberapa bulan ini ya, terutama di akhir tahun, memang agak volatil teman-teman. Jadi menurut saya ini secara personal kurang cocok aja gitu kalau kita pakai lot yang besar gitu ya teman-teman ya. Yang penting pakai lot tuh yang santai-santai aja tapi profit gitu. Nah ini 1 2 3 ya, ini terus ini ada lossnya, tetap ada lossnya, tapi memang puji Tuhan lebih banyak profitnya juga gitu teman-teman ya gitu. Ini WD, lalu ini profit lagi ya kan. Nah ini loss ya, ini loss, kemudian profit lagi teman-teman. Jadi apa ya, tetap ada lossnya, tetap ada cut lossnya. Nggak mungkin lah yang namanya kita trading itu nggak punya cut loss sama sekali teman-teman, atau nggak pernah stop loss ya. Dan menurut saya realita itu seperti ini gitu teman-teman. Dengan modal saya yang cuma 600-an, saya bisa grow sampai ini udah 700 ya. Tadi start itu kalau nggak salah 500-an berapa gitu, saya lupa ya. Karena saya suka WD terus nanti saya top up lagi gitu teman-teman. Ini sudah 740, artinya memang sudah ngantongin profit, dan biasa setiap akhir minggu itu saya withdraw lagi teman-teman gitu. Dan memang kalau memang target saya harian itu misalkan in cash sudah dapat kurang lebih 500.000 atau 400.000 ya, saya stop gitu. Jadi saya pakai metode compounding gitu, dimana contohnya di sini kita pakai 400.000 sehari teman-teman ya. Anggap untuk efektif trading ya itu ada sekitar 23 hari ya, walaupun ada kurang lebih 26 hari lah, anggaplah efektif kita trading itu ada 23 hari. Dengan average segitu ya, kita anggap aja itu setiap trading tuh menang dan 2 kali dan ada 3 hari nggak trading gitu. Saya ini kita
pakai metode seperti ini ya. Saya personal sih itu kurang lebih ada 9.200.000 satu bulannya gitu. Dan ini menurut saya dengan modal ya 500 USD itu udah cukup untuk bisa ngasilin kurang lebih 400 ya ribu sehari gitu teman-teman. Atau worst case-nya saya biasa pakai 350.000 ya kali anggaplah 23 hari juga gitu teman-teman. Anggaplah ini dari ada loss-lossnya juga segala macam ya teman-teman ya. Ini masih dapat 8 juta selama 1 bulan. Jadi menurut saya nggak usah terlalu dikejar yang gimana gitu ya. Tetap kita yang penting pakai metode oh ya sehari mau berapa USD gitu kan. Ya udah selesai gitu loh. Maksudku kayak kalau misalkan udah tercapai ya dan kalian merasa cukup, berarti lebih baik jangan trading lagi di hari itu juga gitu. Atau kalau misalkan kalian kecuali yakin banget nih ya mau trading gitu kan ya, yakin banget mau trading baru kalian trading nih gitu teman-teman. Tapi usahakan resiko dikecilkan gitu, karena kan misalkan target kita 40 USD udah tercapai nih gitu ya, terus kita mau trading lagi nih, ngeliat ada momen kayak bagus gitu momennya ya, dan memang kita yakin. Nah biasa kita bukan 0,05 lot anggaplah gitu, nah kita turunin jadi 0,01 lot atau 0,02 lot aja gitu. Fungsinya apa? Supaya kita tetap menakar resiko yang ada gitu teman-teman, dan nggak profit kita tuh nggak habis dalam satu hari itu, jadi kita masih ada hasil panen ya dari profit kita itu sendiri teman-teman gitu. Menurut saya itu penting ya untuk kalian pahamin juga gitu ya teman-teman ya. Jadi saya selalu ngejurnal ya, kayak sehari itu dapat berapa. Kalau misalkan lebih ya puji Tuhan ya, kalau misalkan nggak dapat ya udah gitu loh. Maksudku kayak nothing tulus gitu ya, karena kan kita walaupun rugi pun hari ini rugi kan, tapi kita masih ada kemenangan lain ya teman-teman ya. Nih kayak ini saya jurnal ya, kalau kalian nih, nah ini saya jurnal ya, ini yang kuning-kuning nih hasil profit hari ini dalam 1 minggu itu berapa aja gitu ya teman-teman ya. Nah karena posisinya ya kalau misalkan kita trading dengan journaling ya, ini memang sangat membantu kita untuk evaluasi diri nantinya teman-teman. Dan saya juga ada buat juga nih ya kayak, nah di sini saya baru buat satu channel, tapi ini sebenarnya channel pribadi saya ya. Nah ini kayak private journal ya. Ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk saya lihat nih ya, oh ya hari ini saya trade di GBP/JPY ya, entry sekian, posisi harga turun berapa pip ya kan. Terus nih saya udah close ya di pagi hari jam 8.30 ya. Ini adalah salah satu contoh ya kenapa journaling itu penting gitu teman-teman gitu. Kalau misalnya in case stop loss ya udah nggak masalah gitu. Nah saya sebutin risknya 90 pip, reward 134, lot size nya berapa, dan udah turun berapa pip gitu teman-teman gitu. Jadi dengan ada journaling seperti ini ya, itu akan membuat kita profit konsisten ya, dan juga bisa menakar risiko yang ada gitu teman-teman. Oke. Dan kenapa sih bang kok nggak ditunjukin ke grup atau channel ya? Menurut saya apa yang mau saya tunjukin dengan lot size yang cuma 0,02, 0,1, 0,05 gitu ya. Mungkin nanti saya akan kasih report ya kepada kalian ya, cuma untuk rekapan 4 bulan atau 3 bulan lah gitu ya teman-teman ya gitu. Ya tapi niatan saya tuh untuk nunjukin nantinya itu bukan untuk flexing, karena apa yang mau di flexing dengan lot yang cuma 0,01, 0,02, 0,05 ya kan. Karena yang biasa nunjukin atau pamer profit kan channel-channel lain kan rata-rata kan kayak 0,5, 0,2 ya kan, lotnya gede-gede lah gitu ya. Tapi menurut saya trading dengan lot yang besar ya, apalagi dengan kondisi market yang seperti ini dan kita baru terjun ke dunia trading, itu kurang bijak aja gitu ya. Karena saya pun dengan trading yang lotnya kecil ya dan modalnya terbatas ya di akun trading gitu ya, itu udah bisa konsisten profit di atas UMR, itu udah puji Tuhan banget gitu teman-teman gitu. Oke ya, jadi ini note juga untuk kalian semua, jadi nggak usah terlalu yang kerasa kerusuk banget lah, dan nggak usah yang terlalu maunya langsung profit banyak gitu ya, ratusan USD atau puluhan USD gitu ya teman-teman ya. Karena slowly but sure is better than speed ya, karena semakin cepat kita mau menang di dalam trading, itu pasti akan semakin cepat hancur juga kitanya gitu teman-teman. Nah sekarang kita balik lagi untuk gold ya, tapi sebelum kita lanjut kita mau bahas dulu untuk news hari ini
ya. Jadi news hari ini itu sebenarnya nggak ada ya. Ini untuk hari ini US holiday ya, Thanksgiving Day ya untuk US. Jadi nggak ada pergerakan yang volatil kalau kita lihat ya untuk hari ini. Dan after that untuk besok juga ada Thanksgiving US holiday juga. Jadi total kurang lebih 2 hari ya. 2 hari Amerika libur ya, dan besok marketnya itu close lebih cepat karena Thanksgiving Days ya, itu di jam 1 malam kurang lebih udah close ya, atau jam 1 subuh lah gitu ya, marketnya udah close teman-teman gitu. Nah ini juga dolar kalau kita perhatikan dia sempat melemah ya kemarin ya pada saat mau market Thanksgiving Day hari ini ya, dan Black Friday ya. Jadi sebelum Thanksgiving Day dan Black Friday itu tempat terapresiasi untuk dolarnya, dan dia naiknya cukup banyak juga kalau kita lihat ya. GPY DXY gitu ya. Nggak apa-apa, ini kita ngobrol-ngobrol aja ya, karena saya suka ngobrol-ngobrol teman-teman. Nah ini jadi sebelum Thanksgiving Day dan juga Black Friday ya, di awal minggu dolar sempat terapresiasi naik ya, after that dia turun ya, dan ini sekarang dia berada di area posisi support ya. Kalau kita lihat nih ya, ini supportnya dia 105.58 sampai 105.85 gitu teman-teman. Dan saat ini pun kalau kita lihat memang pressure dari seller ya ini juga cukup kuat. Dan ini kalau kita nih dia mau ngebuat charge baru lagi ya, kurang lebih di sini untuk 4 hours ya. Artinya selama dia belum bisa break di atas 107.53, charge ini masih akan tetap berlaku, dan artinya secara pressure DXY itu akan cenderung ke bawah gitu teman-teman. Ya ini ada charge baru ya gitu, jadi mungkin kasih charge sini. Ini nggak kepencet. Nah sini ya teman-teman ya, ini kita kasih kata-kata charge ya, change of character di sini gitu. Ya ini berarti tinggal kita ukur ya kurang lebih dari sini ke sini. Nah kita akan menemukan bahwa sebenarnya dia itu potensi untuk pullback dulu sampai kurang lebih di sini ya, 106.61 sampai 106.95, baru dia turun ya dengan target di sini berapa nih, 104.76 sampai 104.36 teman-teman ya. Ini adalah target next penurunan dia gitu. Oke. Nah di sini teman-teman, ini untuk dolar. Artinya untuk gold sendiri sebenarnya ini nggak begitu seirama lagi dengan dolar sih sebenarnya gitu. Kadang-kadang juga suka-suka jidat dia aja kalau gerak gitu ya, kalau gold ini ya, kalau saya perhatikan ya. Cuma memang secara teknikal untuk 4 hours ya dari gold ini sendiri, ini memang menunjukkan pola atau motif-motif penurunan teman-teman gitu ya. Ini kalau kita lihat nih ya, setelah dia reject dari 706 719 kan dia cukup kuat ya. Nah ini juga dia naik, dan after that dia turun lagi ya. Ini menunjukkan pola penurunan yang cukup kuat ya dari si XAUUSD ini sendiri gitu teman-teman. Tapi sebenarnya nggak menutup kemungkinan juga dia akan naik ya untuk gold ini ketika DXY terjadi koreksi lagi gitu. Cuma mungkin ya kenaikannya nggak se ekstrim pada saat dia tembus ATH terus menerus gitu teman-teman gitu. Jadi agak direm lah gitu ya teman-teman ya. Ini kalau ini kan untuk mapping sebenarnya masih sama ya. Ini untuk mapping. Nah ini ada area support ya, jadi support zone ini sebenarnya masih bisa kita jadikan sebagai zona buy. Ini buy 1, buy 2 ya. Nah kemudian sell zone-nya itu ada kurang lebih di sini 1 ya, 2, 3, 4 ya, jadi ada 4 gitu teman-teman. Tapi ini masih butuh konfirmasi lanjutan lagi gitu teman-teman untuk hari ini gitu ya teman-teman ya gitu. Dan untuk buy zone ketiga, sebentar. Untuk buy zone ketiga itu masih kurang lebih di bawah sih. Kalau saya sih targetingnya untuk yang buy zone 3 itu ada di 2580-an. Itu 2580 di sini kurang lebih ya teman-teman ya. Oke. Ya, jadi itu sih. Ya, ini ada beberapa buy zone yang perlu kita pantau untuk hari ini, dan memang mungkin 2 hari ini Thanksgiving Day itu akan berdampak juga ke market ya, karena walaupun terlihat libur ya atau US holiday ya bahasanya, tapi ya Thanksgiving ini biasa memakan jumlah perdagangan yang lebih besar gitu.
Artinya banyak retail yang belanja ya teman-teman ya biasanya, dan itu kemungkinan besar akan menyebabkan volatilitas harga pasar cukup kuat juga gitu. Dan biasa kan orang-orang pada belanja karena banyak diskon gitu teman-teman ya, siapa tahu ya di kontrak size emas juga ada diskon ya, dia bisa belanja juga. Snow gitu, hanya Banner yang tahu. Dan karena memang untuk saat ini kondisi market itu agak ekstrim menurut saya, dan memang agak bisa dikatakan apa ya, agak random gitu ya, tiba-tiba dia naik, tiba-tiba dia turun, tiba-tiba volatil, dari diam-diam terus tiba-tiba volatil segala macam ya teman-teman ya gitu. Contoh nih ya kayak GU kemarin ya, ini GU nih ya, kalau kita lihat nih dia dari sini katanya kecil terus tiba-tiba naik lagi, terus ini kecil lagi. Nah seperti inilah yang saya bilang sebagai market yang random gitu teman-teman. Oke, lalu kalau kita lihat untuk gold ya, untuk gold sendiri ini kalau kita lihat di 4 hours memang dia itu ada di bawah EMA 200, EMA 50 dan EMA 20 gitu teman-teman. Artinya memang secara pergerakan ini memang masih lebih cenderung untuk turun gitu. Lalu kalau kita lihat di daily ya, daily juga dia itu antara EMA 50 dan EMA 20 itu sudah menyerang ya, artinya, dan juga ketahan nih ya. Kalau kita perhatikan nih ya, nah dia ketahan di EMA 50 sama 20 ini sebagai area resistennya dia gitu teman-teman. Jadi memang kalau kita lihat minimal dia harus bisa break di atas EMA 50 ya, closing daily-nya, baru bisa lanjut untuk naik lagi ke atas. Dan ini kalau kita perhatikan juga ada mother candle yang membentuk bearish engulfing yang cukup kuat nih untuk gold ya gitu teman-teman. Ini ada bearish engulfing juga, sini mother candle juga. Jadi memang secara pressure atau kekuatan dari market untuk saat ini kalau kita lihat dari candlestick itu lebih besar sellernya ketimbang buyer teman-teman. Oke ya, jadi mungkin itu sih yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua, berikut dengan zona-zonanya ya. Terima kasih bagi yang sudah nonton ya. Nanti untuk OI data kita akan update lagi di TikTok kurang lebih jam setengah 1 atau jam 1 siang nanti ya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.